Halo, perkenalkan nama saya Merinci Aplugi, biasa disapa Rince. Saya dari kelas TKJ 1B. Di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang proses algoritma SJF primitif. Oke, kita langsung saja pada penjelasannya. Di sini pengerjaannya kita lihat bahwa kalau burst time-nya yang paling kecil berarti itu yang dikerjakan. Kita lanjut. P1 dia kerja dari detik 0 sampai lanjut di detik ke-1. Dan pas detik ke-1 kita tulis dulu. P1 dia berhenti kerja di detik ke-1. Pas di detik ke-1 P2 masuk. P2 masuk. P2 masuk, dia berhenti kerja di detik kedua. Kita lihat burst time di sini yang paling kecil antara P1 dan P2 adalah P2. Jadi P1 masuk antrian. P1 masuk antrian, P2 lanjut kerja. P2 lanjut kerja sampai di detik ke-3. P2 lanjut kerja sampai di detik ke-3. Dan pas di detik ke-3, P4 masuk. P4 masuk, kita lihat lagi burst time-nya yang paling kecil itu adalah P4 karena burst time-nya adalah 2. Ini salah. Sorry. Pas di detik ke-3 P4 masuk. Pas di detik ke-4 kita lihat burst time-nya tetap P2 yang paling kecil karena P2-nya di sini 3, tapi karena dia sudah kerja 1 detik jadi sisa 2. Karena burst time-nya sama P2 dan P4. Jadi kita lihat dari proses yang datang duluan adalah P2. Jadi kita kerjakan duluan P2. P4 masuk antrian. P2 sampai detik ke-4. Pas di detik ke-4 P5 masuk. P5 masuk, kita lihat lagi burst time yang paling kecil di sini adalah P4. P4 dia berhenti kerja di detik ke-5. Sorry, di detik ke-6. Karena di sini P2-nya sudah habis. Dia sudah kerja selama 3 detik. Kita X. Pas di detik ke-6, P6-nya masuk. P6-nya masuk. Kita lihat lagi di burst time-nya yang paling kecil di sini adalah P6. P6 jadi 6 kerja sampai di detik ke-7. Pas di detik ke-7, P7-nya masuk. P7-nya masuk, kita lihat lagi burst time-nya yang paling kecil di sini adalah kita lanjut pada detik yang ke-7, P7-nya masuk, kita lihat burst time yang paling kecil di sini adalah di sini ada P7 karena burst time-nya 4. Jadi P7 masuk, dia berhenti bekerja sampai detik ke-8. Pas di detik ke-8, P8 masuk. Kita lihat lagi burst time yang paling kecil di sini masih tetap P7. Jadi P7 lanjut kerja. P7 lanjut kerja sampai di detik ke-9.
Pas di detik ke-9, P9-nya masuk. Kita lihat first time yang paling kecil di sini adalah tetap P7 karena dia sudah kerja 2 detik. Jadi sisa 2. Karena kita lihat dari proses, P7 lebih duluan. Jadi P7 masih bekerja. P7 masuk sampai di detik ke-10. Detik ke-10, kita lihat lagi pas di detik ke-10. Pas di detik ke-10, P10-nya masuk, kita lihat lagi burst time yang paling kecil di sini adalah masih tetap P7 karena dia sudah mengerjakan 3 detik dari sisa 1. Jadi P7 masuk. P7 masuk dan selesai di detik ke-11. Jadi P7 selesai. P7 selesai. Oke. Kita lihat lagi di sini burst time yang paling kecil adalah P9 dengan burst time-nya 2. Jadi kita lanjut, P9-nya masuk. P9 masuk karena burst time-nya 2. Kita tambahkan 11 tambah burst time 2 adalah 3. Jumlahnya adalah 13. P9 habis di detik ke-13. Jadi P9-nya selesai. Kita lihat lagi di burst time-nya yang paling kecil di sini adalah P1. P10 karena burst time-nya 3. P10 dengan burst time-nya 3, jadi di sini dia berhenti bekerja di detik ke-16. 16. P10-nya selesai. P10-nya selesai. Kita lanjut lagi, di sini ada P1, P5, dan P8 yang belum dikerjakan. Kita lihat burst time-nya yang paling kecil di sini ada 2, ada P1 dan P5. Karena P1 di sini ada 6, tapi karena dia sudah kerja 1 detik, jadi sisa 5. Jadi kita kerjakan duluan P1 karena P1 yang datang duluan. P1 masuk, kerja sampai di detik ke-21. Pasti 21. P1-nya selesai. P1 selesai di detik ke-21. Kita lanjut lagi di P5. Karena burst time yang paling kecil di sini adalah P5. P5 masuk. Dia berhenti bekerja di detik ke-26. 26. Jadi P5-nya selesai. Sisa P3 dan P7. Yang paling kecil burst time-nya di sini adalah P8. P8 dia habis di detik ke-33. Jadi P8 selesai. Yang terakhir adalah P3. P3 habis di detik. P3 selesai di detik ke-41. Oke. Kita hapus dulu karena lebih.
Oke, kita akan menjumlahkan waktu tunggu rata-rata dari P1 sampai P10. Jadi P1 dia mulai kerja di detik 16, jadi 16 kurang 1 sama dengan 15. P1 dia mulai kerja di detik 16, P2 dia kita lanjut P2. P2 dia datang di detik ke-1 dan dia mulai kerja di detik ke-1 juga. Dan jadi memang dia tunggu apa nih? Oke, kita lanjut di P2. P2 dia datang di detik ke-1 dan dia mulai kerja di detik ke-1 juga. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Lanjut P3. P3 datang di waktu kedua dan dia mulai kerja di waktu ke-33. Jadi 33 kurang 2 sama dengan 3. 1. Lanjut di P4. P4 datang di waktu 3 detik dan mulai kerja di 4. Jadi 4 kurang 3 jadinya 1. Lanjut di P5. P5 datang di detik keempat, mulai kerja di detik ke-21. Jadi 21 kurang 4 sama dengan 17. Datang di P6. P6 datang di detik. P6 datang di 6 detik, mulai kerja P6 datang di detik ke-6 dan mulai kerja juga di detik ke-6. Kerja jadi 1 detik. Jadi 6 kurang 6 sama dengan 0. Lanjut P7. P7 datang di detik ke-7 dan langsung kerja karena langsung. Oke, lanjut di P7. P7 datang di detik ke-7. Langsung kerja habis di detik ke-7. Jadi 7 kurang 7 sama dengan 0. Dia selesai di 0. P8 datang di detik ke-8. Kerja di 26. Jadi P8 habis di 26. Jadi 26 kurang 8 hasilnya 18. Sorry. 18. Datang di P9. P9 datang di detik ke-9. Lanjut di P9. P9 datang di 9 detik, mulai kerja di 11. Jadi 11 kurang 9 sama dengan 2. Lanjut di P10. P10 datang di 10 detik, kerja sampai di 13. Jadi 11 kurang 10 sama 3. Kita jumlahkan semuanya. Jadi jumlah semuanya adalah kita jumlahkan waktu tunggu rata-rata semuanya adalah 87. Kita bagi dengan 10 sama dengan 8,7. Jadi hasilnya adalah 8,7. Di sini kita menjumlahkan semua waktu tunggu lalu dibagi dengan 10. Waktu rata-rata yang didapat adalah 8,7. Itulah waktu rata-rata dari algoritma SJF primitif.
Oke, sekian dari hasil penjelasan mengenai proses algoritma SJF primitif. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih.